Sekarang gue lagi ada di booth FSP Computex 2024 dan ada satu hal yang paling menarik perhatian gue, yaitu adalah power supply-nya guys. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau bilang special thanks buat FSP dan juga Hyde yang udah mensponsori video ini. Salah satu power supply yang paling menarik perhatian gue adalah si power supply Canon ini. Dia kapasitasnya 2500 watt guys. Ini kalau rumah kalian yang masih pakai 900 W, mending jangan beli dah. FSP Canon Pro 2500 watt ini dia udah support yang namanya PCIe 5.1 dan juga ATX 3.1. Bedanya mereka sama yang 3.0 dan 5.0 itu apa? Jadi untuk port PCIe Gen 5 nya ini dia itu udah yang terbaru, dan bukan cuma portnya aja, kabelnya juga udah di-upgrade. Jadi untuk masalah yang dulu katanya suka meleleh, suka kebakar, itu udah nggak akan ada lagi di seri terbarunya ini guys. Dan untuk yang Canon Pro 2500 watt ini sayang banget dong kalau misalnya kita nggak pakai komponen yang power handy kan. Jadi ini ada 4 port PCIe 5 yang bisa kalian pasang sampai 4 RTX 4090 guys. Jadi ya udah bisa kebayang dong seberapa powerfulnya PSU ini. Selain Canon Pro 2500 watt, ini ada yang lebih rendah lagi. Ini kita punya yang namanya Mega TI 1650 watt dan Mega TI 1350 watt. Dua-duanya ini udah bersertifikasi 80 plus titanium ya guys ya. Titanium, bukan platinum, bukan gold. Terus juga dia udah ada teknologi yang namanya semi fanless switch yang bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian, supaya kalau misalnya fanless itu kan biar nggak berisik juga kan PC kalian ya, walaupun memang ada fan lain yang sebenarnya bisa bikin berisik gitu. Terus juga ini udah dilapisi sana conformal coating, yang artinya dia anti lembab, anti debu, dan juga anti lengket sih kalau bukan anti lengket, anti karat guys, sorry. Selain itu, dia juga sama ya kayak yang Canon Pro 2500, dia udah tersertifikasi sama yang namanya PCIe 5.1 dan juga ATX 5.1. Jadi untuk power PCIe-nya itu udah mantep banget, udah nggak mungkin meleleh lagi, udah nggak mungkin kebakar lagi kayak yang versi sebelum-sebelumnya. Untuk led tengahnya, di sini FSP juga ngeluarin yang seri FSP Advance ya. Untuk yang gua pegang ini adalah yang versi 1000 wattnya. Dan dia udah bersertifikasi 80 plus platinum. Nah, untuk line up terendahnya di sini FSP punya yang namanya FSP Vita. Dan ini katanya nanti akan launching di Indonesia pada bulan 6 guys. Habis itu untuk spesifikasinya kayak gimana? Untuk yang gue pegang ini dia kapasitasnya 1000 watt. Dia udah bersertifikasi 80 plus gold dan juga dia udah pakai kapasitor dari Jepang guys. Selain warna hitam dia juga ada yang warna putih guys. Dan untuk yang 1000 watt, versi 1000 watt itu dia udah full modular guys kabelnya. Nah, untuk yang versi satunya lagi itu ada yang 850 watt. Dan selain untuk yang Vita bersertifikasi 80 plus gold, kita itu juga punya yang versi 80 plus bronze. Tapi untuk yang ini dia itu kapasitasnya cuma 850 watt. Dan selain itu kita juga punya yang bersertifikasi 80 plus bronze ya guys. Jadi udah pasti harganya itu lebih murah. Tapi gue perlu mention lagi ke kalian kalau nanti yang akan rilis di Indonesia itu adalah yang Vita 1000 watt 80 plus gold. Nah, kalian tahu kan biasanya FSP itu jualannya PSU doang, tapi di belakang gua ini FSP itu baru aja ngeluarin 2 jenis CPU cooler. Yang pertama itu ada yang water cooler dan yang kedua itu ada yang air cooler. Nah, ini yang water cooler gua bahas sedikit dulu ya. Jadi dia itu punya beberapa ukuran. Yang pertama itu ada yang 240 mm, ada yang 390 mm, dan yang paling panjang nih ada yang 480 mm. Ini panjang banget sih, dan gue tuh jujur aja jarang banget ngelihat ada orang yang bikin CPU cooler radiatornya itu 480 mm, mau buat apa gitu kan. Nah, sayangnya untuk spek dari CPU cooler dari FSP ini belum ada spek detailnya ya. Jadi kayak mungkin ini masih masuk ke dalam prototipenya mereka. Oh ya, gue lupa ada satu lagi, kalau sebenarnya water pump mereka itu ada di sebelah sini guys. Jadi mungkin ini akan berasa lebih tebal ya daripada radiator pada umumnya. Jadi kalian harus pastiin lagi ke casing kalian kira-kira itu muat gak untuk si radiator ini. Jadi selain water cooler, FSP itu juga ngeluarin air coolernya guys. Dan mereka itu nyediain 2 version. Yang pertama ada yang performance mode, ini yang black, dan ada yang eco mode. Nah, untuk spesifikasinya yang single tower itu dia punya 4 pipe untuk sistem pendinginannya. Kalau yang dual tower dia itu pakai 6 pipe guys. Dan untuk ukuran pipe-nya ini dia udah 6 mm.
Nah, buat fan speednya, air cooler ini punya speed di angka 800 sampai 2600 RPM. Tapi kalau untuk yang eco mode ini belum diketahui ya kecepatannya berapa, tapi yang jelas untuk yang performance dia punya kecepatan yang lebih baik. Selain FSP ngeluarin CPU cooler juga, FSP itu juga ngeluarin casing terbarunya mereka guys. Untuk yang versi ini dia adalah U690WP. Nah, untuk desainnya ya kalian bisa lihat sendiri ya. Dia punya 3 piece tempered glass yang ada di depan, samping dan juga atas. Ya kayak panoramik gitulah. Terus juga di bagian bawahnya ini kita bisa lihat, ini kita bisa atur mode RGB-nya guys. Dan ada layarnya juga nih buat informasi-informasi tentang si casing ini. Kita bisa dapat sampai 32 light mode, 23 ya. Kita bisa dapat sampai 23 light mode guys. Nah, untuk speednya kita bisa atur juga dengan tinggal pencet tombol yang ini aja guys. Untuk mengetahui light speednya kalian bisa cek bar yang ini sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, untuk yang knob di tengah itu adalah untuk mati nyalain RGB-nya guys. Untuk yang paling kanan itu untuk knob speed fan-nya. Jadi kita bisa ada beberapa mode ya. Khususnya itu dia ada 4 mode. Yang pertama quiet, ada medium, ada high dan juga ada yang extreme guys. Nah, yang paling gua suka di casing ini adalah front panelnya guys. Kenapa? Karena front panelnya itu ada di bawah guys. Dan ini untuk dijangkau sama tangan kita itu gampang banget, khususnya buat kalian yang suka naruh PC di atas meja. Nah, buat ukurannya casing ini itu dia udah full tower ya, dan dia untuk mempunyai support sampai ukuran ATX. Habis itu dia yang paling penting menurut gua adalah dia udah support motherboard yang BTF guys, atau yang kabelnya itu ada di belakang. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka sama yang PC berkabel-kabel kan agak berantakan ya untuk beberapa orang. Jadi kalian bisa manfaatin casing ini guys. Dan untuk selain itu juga casing ini udah support radiator yang berukuran 480 mm guys, kayak yang tadi habis kita review. Nah, habis itu gua mau mention juga di sini kalau misalnya casing ini itu udah dipasang sama salah satu fan dari FSP juga yang namanya itu CF12 FAD, cukup panjang ya. Dan dia ini unik, kenapa? Karena dia ada LCD kecilnya yang memberikan informasi tentang RPM yang lagi dijalanin sama fan tersebut. Dan untuk modelnya dia RGB kayak biasa dan cukup eye-catching ya kalau misalnya kita lihat. Dan semuanya ini bisa kita atur sama layar yang di depannya tadi guys. Jadi dia semuanya sinkron satu ekosistem. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa kurang dengan casing full tower ini, kita itu juga punya yang casing lebih gede lagi guys. Ini adalah casing dari FSP untuk AI Workstation. Untuk kodenya itu adalah U700B. Compatibility-nya gokil abis, karena kenapa? Dia itu udah support sampai 15 slot PCIe. Habis itu bukan itu aja, karena dia udah support dan ngedukung untuk kalian masukin atau kalian tambahin 12 biji HDD guys. Bayangin 12 biji guys. Bukan cuma itu aja, karena casing ini bisa muat juga 2 power supply full size guys di belakangnya. Jadi ya menurut gua ini cukup overkill ya. Selain itu ada lagi guys, kasih ada lah. Casing ini itu juga dia udah support sama radiator yang ukurannya 480 mm guys. Jadi ya kalau kalian merasa yang tadi kurang gede kan, ya udah pakai yang ini aja guys. Jadi selain itu, FSP juga ngeluarin 2 casing dual chamber, dan mereka ini punya 2 konfigurasi ya. Yang pertama itu adalah casing yang berukuran MATX dan casing yang berukuran ATX. Untuk yang MATX ini sendiri kita bakal dapat 3 free fan, yang 2 di samping dan 1 di belakang. Tapi sayangnya dia belum support BTF ya, karena memang mobilnya belum ada yang MATX. Habis itu dia juga tempered glassnya itu udah dual curve di sisi kanan dan juga di sisi kirinya guys. Tapi sayangnya dia masih putus di tengah-tengahnya. Beda dengan yang versi ATX, dia itu udah full curve di sampingnya, tapi dia nggak dua sisi ya, jadi dia putus di sini. Dan kalau misalnya kita buka ini bisa guys, kita contohin guys. Agak takut dikit ya. Jadi dia adalah satu piece. Ini masih prototipe guys, jadi makanya kenapa agak susah buat dibuka. Cuman intinya kayak gini lah. Jadi dia adalah satu kesatuan, nggak terpisah kayak yang versi MATX. Dan bukan cuma itu aja, dia itu juga udah support yang namanya
BTF. Jadi untuk perkabelan itu udah nggak akan lagi kelihatan di casing itu guys. Sebelum gua closing, gua kasih tutorial dikit aja ya buat buka tempered glass ini. Karena jujur aja tempered glass ini tuh tricky banget guys. Kalau misalnya kalian salah buka, pecah, mahal loh yang curve kayak begini. Nah itu cara bukanya tuh kalian tinggal tarik aja keluar, terus kalian miringin aja kayak gini guys. Begini guys. Nah dia itu udah full curve begini ya. Aduh ngeri banget. Kalau disuruh ganti sih kayaknya nggak pulang ke Indo lagi guys. Dan untuk pasangnya itu kalian tinggal miring lagi aja dan sesuai dengan pin yang ada di sini guys. Sesuaiin pin nama yang sini dengan lubang yang udah disediain sana FSP. Pasangnya juga kalian tinggal miringin aja. Terus itu masukin. Kalau udah pas kalian tinggal dorong aja karena dia sistem kuncinya itu cuman pakai pin. Jadi mungkin itu aja review boot kita hari ini di boot FSP di Computex 2024. Semoga tahun depan kita bisa datang lagi ke sini ya. Jadi see you in the next video. Bye.